What's up Sobat Klinik, kembali lagi di channel Keliling Gym. Hari ini kita masuk ke dalam sesi ngobrol bareng Jawara. Nah, Jawara kita kali ini adalah Bang Adya Novali. Halo Bang. Assalamualaikum brother. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan kita bisa ngobrol bareng, Keliling Gym bisa ngobrol bareng sama Bang Adya, karena selama ini kita ngintip-ngintip mulu. Masya Allah. Iya, kita juga udah ngelihat rekam jejak Abang selama ini. Wow, luar biasa. Ya, jadi ya kita happy banget hari ini bisa ketemu Bang Adya langsung, ngobrol langsung. Ya, jadi ya kita harus perlahan-lahan ngobrolnya nih Bang. Oke? Siap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat brother ya. Oke. Semoga ya sahabat fitness juga dimanapun berada, Yes. kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang masa COVID yang memang masa dimana kita harus menjaga diri, melindungi diri kita untuk ya terhindar dari segala macam penyakit apapun itu sebenarnya. Amin. Makasih Bang. Sobat Piknik semua didoain tuh sama Bang Adya tuh. Allah. Sekarang sibuk apa aja nih Bang? Masih klien masih banyak nih? Still masih Still ya? aja bro. Ya muter aja sih kebetulan kan coachingnya kan lebih ke arah private ya. Oh iya, private ya? Jadi nggak stay di satu tempat. Oke. Sehingga ya muter Jakarta. Muter Jakarta ya? Saya sering lihat di Revit nih. Di Ya, Kebagusan ya? Sering ngajar di sana ya? Kebetulan yang terdekat dari rumah. Oke. Terdekat dari rumah itu. Terus di rumah keluarga masih sering main sama keluarga berarti sekarang? Barang ya kadang-kadang. Saya ngeliat kemarin soalnya sering jalan-jalan sama keluarga nih sejak COVID nih. Iya. Jadi ada hikmahnya juga ya? Ya sebenarnya COVID ini banyak hikmahnya bro. Kalau buat Anda sendiri, di mana COVID ini lebih banyak kita mendekatkan diri kepada orang tercinta yang pastinya ya. Betul. Yang pertama ya kita dekat kepada Allah. Ya, di mana semakin proteknya sistem yang dibuat oleh pihak-pihak terkait ya. Memang ini sebenarnya membuat kita tuh sadar diri. Tuh, ada apa ini gitu. Nah, jadi sebenarnya sahabat fitness jangan diambil stres, jangan diambil pusing dengan kondisi ini. Ini bagian dari pihak-pihak untuk menjaga, membuat diri kita tuh sebenarnya safe, membuat diri kita tuh aman sebenarnya dari kondisi jadi ini. emang sistem ya. Sistem Yang kita ya katakanlah selama ini kita jauh dari keluarga, selama ini kita jauh sama orang tua, sama anak, sama kakak adik. Sekarang kita tuh bisa deket banget karena setiap hari kita sekolah di rumah, kerja di rumah, ya kan. Kalau yang biasa masak makan di luar, kita makan di rumah terus. Apalagi waktu kemarin waktu bulan puasa ya Bang Adya. Betul. Oke, Abang kelahiran Pontianak 79 ya Bang? Betul. Tepatnya sih Ketapang sih. Ketapang ya? Ketapang 79. Jadi salah satu kabupaten di kota Pontianak ya. Makanannya enak-enak semua tuh pasti tuh. Iya, lebih ke seafood. Seafood di sana? Iya, seafood. Jadi kita ya kalau mau ngambil protein tuh udah nggak susah bro, dari ikan terutama ya. Semuanya udah ada di situ kan. 2004 awal mula kecemplung atau emang mau mencemplungkan diri atau gimana tuh? 2003. Jadi sebenarnya kisah yang sangat tidak pantas ditiru juga brother. Oke. Gimana? Jadi menyemplung awalnya ke fitness ini gara-gara Ana pernah mati suri. Oh iya. Nah, 3 hari 3 malam mati, istilahnya nggak sadarkan diri gara-gara alkohol. Oke. Nah makanya Ini nggak pernah cerita nih kayaknya. ya Ini baru cerita ini. sahabat fitness ini sebenarnya kisah yang tidak baik diceritakan, tapi awal dari situlah Ana cemplung ke olahraga. Nah dampaknya Pengen sehat aja pokoknya. Iya, pingin sehat. Makanya dampak olahraga atau fitness itu pada waktu itu Ana bisa berhenti merokok, bisa berhenti ya. Kemudian pola makan bagus, tidak begadang. Itu betul-betul cut semuanya dari aktivitas yang negatif tadi. Betul. Nah, jadi 2003 mulai, kemudian masuk ke 2004, 2005 udah mulai tanding tuh. Oh iya. Ya, dulu awal mulai berat badan 45. Berat 45 kilo. 45 kilo? Iya. Anda berapa berat? Anda berapa berat? Sekarang sih udah 67-an, 67. Anda bayangin. Tidak beda kondisi otot seperti ini, Iya. berat 45 kilo. Jauh lah namanya sama mau pikir jadi binaraga. Oh jauh. Nggak pernah kepikiran ya? Kepikiran. Jadi awal tergabung itu tidak mau menjadi binaragaan. Bahkan binaraga pun nggak tahu apa gitu pada waktu itu 2003. Nah, kemudian masuk ke 2004 naik tuh langsung 15 kilo 1 tahun itu.
Kenapa tuh? Makan atau gimana? Iya. Atau ada susu segala macam? Zaman dulu masih susah ya? Oh, susah. Zaman dulu kita cuma ngambil whey protein itu, susu kaleng, dimix sama alpukat. Oh iya. Ya. Itu manual ya? Manual. Belum ada namanya. Sekarang kan ada whey protein, ada kasein, Ya, ada macam-macam. apa segala macam gitu. Udah banyak banget ya sekarang. Kemudian kalau nggak sama susu, kacang hijau, maaf, kalau nggak alpukat, kacang hijau kita mix sama susu. Jadi itu yang hampir setiap setelah latihan kita minum. Nah, masuk 1 tahun 2004 mulai naik 15 kilo berarti 15 kilo. 60. Mulai tanding 2005, tanding di kelas 60. 2 tahun dari 45 kilo ya? Iya. Dari 45 kilo. Masih ada nggak foto itu, Bang? Sebenarnya masih ada. Masih ada. Kita lihat Nanti bakal lihat di video ya. Saya lihat di video ini ya. Terus kayak gitu gambarnya dulu Bang Adia tuh. Jadi nggak pernah kepikiran dulu dari tahun 2003 mau jadi binaraga, apalagi sekarang kalau kita tahu nih, not klasik, Ronnie Coleman, segala macem piala yang sudah dapat, penghargaan dari sudah dapat. Ya. Nah, kenapa fitness, Bang? Kan banyak ada. Dulu ada futsal, bola, basket, atau badminton, kan semua olahraga sama aja. Kenapa fitness? Oke, jadi dulu tuh sebenarnya juga tidak mengetahui olahraga apa yang harus kita tuju. Tapi di situ kita memahami sebenarnya fitness ini bagian dari istilahnya kalau menurut anak tuh bapaknya olahraga. Kenapa aku bilang bapaknya olahraga? Orang renang perlu fitness, angkat beban. Orang pemain bola perlu latihan beban. Betul. Boxing perlu angkat beban. Jadi sebenarnya balance ya. Sebelum mengetahui adanya fitness tempat gitu ya, memang pemahaman ini udah kita dapat. Pemahaman bahwa angkat beban itu bagian dari all sport gitu. Iya. Nah, makanya pada waktu itu juga kebetulan ada teman tetangga kerja yang memang badannya udah jadi. Wah, itulah ngobrol. Itu jadi role modelnya berarti. Role modelnya. Oh, role modelnya. Masih ada sampai sekarang? Sayangnya udah lama nggak ketemu beliau. Oh, oke. Untuk lama sekali. yang melihat Bang Adia sekarang itu adalah role modelnya ya. Ya. Ya, kenapa Bang Adia bisa jadi kaya sekarang? Jadi sekarang role modelnya tetangga gitu ya. Ada tetangga. Jadi memang hidup ini harus ada yang menjadi contoh, berarti. Betul. Apapun itu harus ada yang menjadi contoh kita ya. Di dalam agama kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harus contoh. Kalau mau sempurna hidup atau baik hidup ya contohlah kisah atau perjalanan sunnah-sunnahnya yang harus sampaikan. Jadi ada role model harus gitu. ada menuntun kita gitu ya. Betul. Kemudian di dalam olahraga pun harus ada, di dalam pekerjaan pun harus ada. Termasuk antum aktif di channel YouTube ini ya. Nah, mungkin harus ada gambaran siapa nih role. Iya, kan? Kita pasti ada role modelnya gitu, pasti ngeliat. Jadi apapun sahabat apa yang kita kejar gitu. Mesti ada role model, harus ada contoh. Betul. Ya, karena kalau tidak ada contoh kita bingung mau kemana dan mau ngapain gitu. Nah, Abang Adia juga punya channel YouTube ya, Bang? Channel YouTube ya. Apa namanya? Adia Novali. Adia Novali itu. Subscribe ya, komen dan like tuh, nonton. Insya Allah yang subscribe channel YouTube-nya Keliling Gym dan Adia Novali, insya Allah amin, telunjuknya dikasih berkah dan amin oleh Allah. Thank you. Ya. Oke. Sip, Bang. Baik lagi. Kejuaraan pertama adalah yang luar negeri yang saya tahu adalah Myanmar tahun 2012 waktu itu. Southeast Asian Bodybuilding nggak salah ya. Betul. Juara berapa itu Bang? Ke-1. Juara 1. Wow, langsung gold. Ya, kita 5 atau 6 orang atlet, 5 atau 6 kelas yang dikirim pada waktu itu. Ya, alhamdulillah kita main di kelas 70 dan kita yang memberikan gold medali untuk Indonesia, dan Indonesia Raya berkumandang pada waktu itu. Gimana sih rasanya, Bang? Rasanya gimana tuh? Indonesia Raya berkumandang pada saat juara, champion gitu ya. Champion gitu loh. Ya. Perjalanan panjang akhirnya juara. Jadi gini bro, masuk ke ranah internasional lah ya pada awal mulai pada waktu itu. Ana selalu berprinsip harus menjadi yang terbaik. Apa yang membuat menjadi yang terbaik bukan pada saat hari hanya untuk membuktikan kita yang menjadi terbaik, tapi prosesnya. Nah, prosesnya ini yang memang fighting banget. Prosesnya untuk menuju champion ini, kalau Anda punya moto 200%. 200% untuk menjadi juara. Bukan 100% lagi. 200%. Ya, kalau 100% itu sudah target umum. Yes. Antum punya 100, Anda punya 100, ya udah. Jadi nggak ada yang terbaik di situ. Nggak ada yang 200%.
Nah kalau 200% mentok-mentoknya 150, Nah, 110. Jadi turunnya itu masih bagus ya. Iya betul. Nah jadi pada waktu apa yang dirasakan menang di Myanmar tersebut, sebenarnya udah nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diceritakan. Maksudnya udah kepikiran loh sih kan nih gue pas menang. Oh belum. Kita nggak Jadi mikir. Jadi gini, kita memproses mau menjadi yang terbaik. Jadi kita buktikan aja kerja kita. Adapun di atas panggung ya udah kita serahkan aja. Jadi kita pada waktu di hari H-nya itu di atas panggung, kita juga tidak menganggap kita yang terbaik, kita yang menjadi pemenang. Tapi di dalam hati, wah gue udah kerja keras. Allah pasti memberikan yang terbaik. Betul. Gitu. Positif tingginya situ. Ya. Oke. Jadi kita nggak usah istilahnya tuh seujon atau bahasanya apa ya percaya diri banget. Yang jelas kita yakin proses kerja keras kita ini insya Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Nah jadi pada waktu Myanmar, alhamdulillah bersyukurnya kita dikasih kemudahan juga sama Allah. Iya. Akhirnya menjadi yang terbaik untuk Indonesia. Wah, mantap. Akhirnya Indonesia Raya berkumandang, merah putih naik. Betul. Wah. Itu merinding aja Bu. Pori-pori itu nangis. bukan. Nangis, Bang. Terharu. Terharu ya. Terharu. Karena emang perjuangannya itu luar biasa ya. Ya, betul. Itu udah apa aja tuh, Bang? Nutrisi. Wah, semuanya udah dilakuin pasti. Ada masalah nggak waktu itu, Bang? Masalahnya banyak. Oh iya. Ya, kebetulan waktu itu sambil bekerja. Nah, jadi memang kendala Masih kerja, Bang? bekerja waktu itu di salah satu mega gym yang di mana sangat ketat juga sistemnya. Jadi ada di mana anak nggak boleh latihan, di mana anak harus mengejar yang namanya kondak itu jumlah training untuk klien. Oh, oke. Jadi ada shifter target ya. Anak dituntut untuk selling ya. Nah jadi banyak sekali hal-hal di mana yang pada waktu itu menurut anak sih menjadi satu kendala. Tapi seiring semangat dan motivasinya yang tinggi, ya akhirnya ditabrak. Sistem itu ditabrak, peraturan-peraturan itu ditabrak. Karena yang membuat peraturan ini kan manusia. Yeah. Manusia ini maunya ya udah hukum manusia gitu ya, hukum alam untuk manusia. Manusia sebenarnya menindas bro. Itu tanpa disadari. Tapi pada prinsipnya begitu. Nah, jadi memang sulit untuk bagaimana manusia itu saling naik bersama, support bersama itu sangat sulit. Nah, makanya waktu itu anak protes, anak komplain, anak akhirnya terobos. Nah, kendala itu yang memang menjadi pada waktu itu perjuangannya berat. Wah, tuntutannya luar biasa banget. Ya, tuntutannya antara lanjut bekerja atau diberhentikan bekerja. Pilihannya anak berhenti bekerja. Anak maksudnya buktikan mau tanding dulu, tapi mereka belum istilahnya memecat sehingga. Belum dikat lah ya. Dikat. Teman emang ada jalan mau ke sana gitu. Ada jalan mau ke sana, ada dalam perjalanan itu anak frontal banget. Pokoknya anak mau latihan, anak mau buktikan bahwa mau bertanding. Ini untuk merah putih kok, bukan untuk personal gitu. Akhirnya pas menang gimana tuh? Nah, apa tanggapan? Wah, penasaran tuh gua tuh. Ya, pas menang balik dari Myanmar itu, mereka ucapin selamat. Tapi karena prosesnya anak perjuangan sendiri, akhirnya anak kasih surat pengunduran diri malah. Jadi tanpa dipecat, anak mengundurkan diri. Ya dengan berat mereka sebenarnya tidak mau kita berhenti ya, mengundurkan diri. Tapi karena anak melihat bahwa perjuangan itu betul-betul di fighting banget untuk sendiri dan mereka tidak support, ya akhirnya ya udahlah. Lingkungan yang seperti ini nih yang nggak boleh kita jalanin terus. Kalau kita jalanin terus, kita stuck. Bermasalah. Gitu, brother. Itu sebenarnya kan kayak keputusan yang sulit ya, Bang ya. Di satu sisi Abang bekerja kan buat keluarga juga. Ya. Satu sisi Abang bawa nama negara Indonesia lah ya. Itu suatu keputusan yang sulit, tapi gimana caranya bisa mantep gitu loh. Oh, saya mau kayak gini. Ya. Jadi pada waktu sulitnya memilih, ya itulah memang karena kita ini diciptakan, adik kita ini ada yang menciptakan. Ya. Akhirnya anak waktu itu minta petunjuk lah sama Allah, minta jalan sama Allah, dan Allah memberikan jalan.
pilih yang terbaik untuk diri sendiri. Yes. Pilih yang terbaik untuk diri sendiri, karena kita hidup ini sendiri sebenarnya, brother. Kita hidup ini sendiri. Ya, adapun kita network seperti ini, ada kebersamaan, ini memang udah bagian sosialnya kita, tapi sebenarnya fighting kita ini sendiri. Apa yang mau kamu tentukan untuk diri kita? Apa yang mau kita tentukan untuk diri kita tuh, ya memang kita yang membuat keputusan. Akhirnya bulat lah di situ. Akhirnya bulat, anak pikir nggak bisa begini, ini anak harus pilih salah satu. Ya udah, langkah ke kompetisi. Dan pada waktu itu sebenarnya kompetisi, kenapa akhirnya anak putuskan untuk ambil? Memang melihat kompetisi di Indonesia itu masih low, kurang. Banyak masih pun kurang. dulu body contest ya. Oh dulu belum ada. Oh belum ada. Bodybuilding dulu di tahun 2000-an 2012 ya. Ya 2012. 2012 itu biarnya baru mulai aja, belum begitu populer. Body contest segala macam belum ada. Sepertinya body contest itu mulai aktif itu berkisar di atas 2015 deh. Masuk ke 2015 UBC ya waktu itu. Ya, baru mulai ramai. Ya. Nah, jadi akhirnya anak ambil keputusan untuk memilih prestasi. Jadi tujuannya itu sebenarnya, wah asik nih ya, ingin dilihat orang sebagai juara, dilihat orang sebagai atlet yang berprestasi, dan pemerintah support. Bayangannya waktu itu pemerintah support. Pemerintah ya. Nah, kita omongin tuh. Terus gimana? Ya akhirnya ya memilih dan berangkat, kita menang. Gitu. Nah, prosesnya seperti yang ada cerita tadi, bahwa memang jatuh bangun prosesnya karena di dalam internal. Jadi gini, kompetisi ini ya nggak bisa juga kita ada di dalam naungan perusahaan yang tidak sejalan. Kompetisi ini sebenarnya harus profesional, brother. Kita support ya, harus profesional sifatnya. Nggak bisa kita sambil bekerja, nggak bisa kita sambil itu nggak bisa. Ya? Kompetisi kalau memang mau real kompetisi, real champion, mau itu semua kita tuju, harus memang fokus, profesional. Makanya kenapa, apa bedanya kita sama luar? Ya luar itu ketika terjun ke dalam kompetisi, udah mereka hidupnya di dalam prestasi. Kalau kita nggak, kita harus berprestasi dulu, tapi karena prestasi ini setengah-setengah, akhirnya kita ngambil job lain, bekerja, sehingga dari situ ya udah hasilnya setengah-setengah. Karena atlet sendiri itu belum bisa hidup. Kalau misalnya pakai main atlet itu dia nggak bisa. Jadi harus ada pekerjaan, side job lagi, entah dia jualan alat, entah dia harus apa, entah dia jual apa segala macam. Karena sudah di situ sih, Bang, kalau saya lihat ya. Iya, karena memang apalagi sekarang ini kita jauh ketinggalan lah sama luar ya. Kalau luar itu ya ketika mereka berprestasi, satu event aja berprestasi, itu partisipasi produk-produk banyak. Sponsornya. Ya, sponsor. Bang, tahu nih Bang, luarnya maksudnya luar benua atau tetangga ini udah beda nih? ASEAN kayak Singapura, Malaysia ini udah lebih bagus dari kita. Iya, bisa dibilang era zaman itu Australia ke sana lah. Kalau Asia ke sini ini masih dalam goyang juga. Soalnya waktu di Myanmar, Anda pun berbicara sama salah satu peserta dari Singapura, dari Malaysia, dia mengalami kondisi yang sama juga, fighting juga. Nah, tapi kalau kita melihat benua-benua Eropa, Australia, Amerika USA ya, itu ketika berprestasi, udah suntikan dari mana-mana. Betul. Ana waktu itu waktu di Amerika ini, Ana lompat sedikit ceritanya. Ada salah satu pilot arminya Amerika ya, pilotnya main di main fitness, menang di Arnold Classic. Dia tinggalin karirnya sebagai pilot. Oh iya? Ya, dia fokus ke atlet. Kenapa? Jobnya lebih besar di sana. Duitnya lebih gede di sana. Wah, luar biasa. Bayangin, pilot ya? Pilot. Iya. Dia tinggalin untuk memilih prestasi, karena ya sesuatu yang kita senangin itu akan membuat kita enjoy jalannya, dalam prosesnya tersebut. Tiap hari kayak gimana capeknya, temen kalau kita cinta gitu, ya kayak misalnya keliling gym aja, karena kita cinta gym gitu, ya mau capek setiap hari nge-review segala macam, kita masih ketemu Bang Adi lagi, besok harus gimana lagi, karena emang udah cinta sama tempatnya, cinta sama dunianya, ya kita nggak ada capeknya gitu ibaratnya. Kayak gitu sih menurut saya sih Bang. Yang saya mau tanyain nih, saya penasaran sih Bang. Pemerintah nggak ada Bang? Sehat. Ya, jadi
bicara di dalam kepemerintahan memang udah cerita lama ya. Yeah. Birokrasinya di dalam kepemerintahan ini memang panjang, brother. Nah, sementara kan di dalam prestasi atau di dalam kebutuhan atlet itu kan nggak bisa ditunda-tunda. Seperti bodybuilding, kita nggak bisa menunda programnya untuk proses. Contoh dari nutrisinya ya, ada makanan, suplemen, kemudian ya tingkat mungkin kalau yang dia harus bayar membership itu kan nggak bisa ditunda-tunda. Ya harus dijalani kan, Harus dijalani. Ya, linear gitu. betul. Ketika start udah harus jalan gitu. Iya, betul. Nah, sementara di dalam kepemerintahan itu harus layangkan proposal masuk dulu ke pintu 1, Iya. pintu 2, pintu 3. Betul. Jadi berpintu-pintu Betul, sehingga prosesnya lama. Nah, sehingga banget. ketika udah jalan kebanyakan mental di tengah jalan. Satu. Yang kedua, ketika udah jalan pun main di kompetisi anggaran tersebut mungkin bisa turun tapi lama lagi, proses lagi, menunggu. Jadi mungkin udah selesai kejuaraannya baru turun. Nah, itu yang menjadi satu kendala sehingga proses kita ini nggak matang. Persiapannya nggak matang karena tidak disupport dari awal. Wah, itu yang susah sih. Ya, Itu yang jadi sebenarnya kalau kita mau melihat prestasi ini memang harus profesional. Betul. Ada wadah yang memang menangani secara profesional. Pelatnas ada bang ya? Pelatnas ada, nah sama pelatnas karena pernah ya itu tadi. Jadi gini, balik dari Myanmar, kita kan disetting untuk ke SEA Games. Ya. Nah, cerita di pelatnas, Ana sempat masuklah ke dalam pelatnas itu 3 bulan. Di dalam 3 bulan ini pun prosesnya tuh bro, ya kita kayak selalu meminta dulu baru keluar, selalu ingati dulu baru keluar. Jadi tidak ada kesadaran dari pihak-pihak pengurus untuk on time terhadap kebutuhan atlet. Jadi pada dasarnya karena memang pihak pengurus ini tidak memahami tidak memahami konteksnya apa sih kebutuhan atlet, dari mulai kapan sih atlet itu butuh, itu tidak dipahami. Emang ada apa maksudnya di pelatnas itu, apakah ada orang kesehatan, ada ahli nutrisi gitu segala macam, ada nggak sih bang? Ada. Tapi pada waktu bodybuilding yang Ana rasakan waktu itu cuma dapat anggaran 3 bulan. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, Ana dapat anggaran tuh. Tapi pada saat anggaran tersebut dapat, sebenarnya bukan anggaran yang ini Ana mau ambil. Bukan anggaran yang persiapan buat SEA Games. Tapi Ana menang di pra-SEA Games-nya ini mana duitnya? Nah, itu dia. Karena spesial pun waktu pra-SEA Games nggak dapat duit. Padahal itu kan biaya sendiri. Dijanjikan ada? Dijanjikan ya yang namanya event negara, brother. Indonesia Raya berkumandang. Masa nggak ada sedikit pun, gitu kan? Betul. Mungkin mereka sih tidak ada janji, tapi yang jelas gini. Iya, Prinsip pandangan Lana tuh bahwa kita bawa merah putih ke level internasional. Betul. Masa spesial pun nggak ada. Nah, ini yang Ana pinta. Gue bilang kalau nggak ada uang ini, pembuktian bahwa Ana sebagai juara, bagaimana di SEA Games gitu. Ana pikir gitu. Jadi Ana mau minta bukti ini dulu. Berapapun Ana terima, yang penting jelas dulu. Nah, tuntutan itulah yang menjadi keresahan si pengurus. Akhirnya berjalan bulan keempat tuh Ana udah didepak dari pelatnas. Nah, digantikanlah nama Ana sama atlet yang ya anak emas ceritanya, tapi prestasinya nggak ada. Siapa tuh bang? Ana nggak boleh sebutilah namanya ya. Terkenal juga bang? Nah, secara lingkungan mereka terkenal, tapi nggak terkenal di dalam konteks apa ya prestasi tidak. Ya, akhirnya nama Ana digantikan. Jadi masuk bulan keempat tuh Ana udah didepak dari pelatnas, digantikan ini ya. Cuman ketika Ana pikir gini, nggak apa-apa deh Ana didepak, yang penting Ana tidak berkelanjutan masalahnya dengan orang tersebut, dengan pengurus ini ya. Dengan pengurus, karena kalau berlanjut akhirnya menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati, rasa nggak ikhlas. Ya udahlah, nggak apa-apa, Ana ikhlas aja, oke didepak. Ya udah, semenjak itulah Ana bertekad, wah ini kalau ada kesempatan Ana buktikan untuk internasional, maju secara profesional, secara independen gitu. Terus, Bang? Nah, kisah dari situ berlanjut. Alhamdulillah, rencana atau niat tadi dipertemukan Allah sama salah satu klien orang Amerika Yang akhirnya jadi promotor abang? Ya, jadi promotor, dan beliaulah yang membiayain persiapan ke Amerika. Nah, biaya ke Amerika tuh ya total ya, kita ke Amerika tuh prepare setahun dari 2014 sampai ke 2015
itu semuanya beliau yang support. Wah, luar biasa. Ya, Luar biasa. kurang lebih 1 M habis. Wow. Jadi bertahap, Iya. 1 M Itu habis. enggak, maksudnya promotor itu apakah dari produk atau perorangan? Jadi gini, sebenarnya sih kita barteran training sebagian, nah sebagian dia support. Jadi misalkan training itu bayaran 10.000, kebutuhan 20.000, berarti dia kasih lagi 10.000-nya. Luar biasa. Gitu. Jadi sebenarnya sih Tulus memang support. Emang support abang? Emang support. Emang dari awal? Emang support ya dari awal. Abang udah ngasih tahu nih kesulitan segala macam Iya. di Indonesia Iya, seperti apa, betul. tapi mau tetap turun di 2015 berarti Arnold ya? Arnold Classic. Arnold Classic. Ya. Dan Mas. Alhamdulillah emas juga. Jadi kenapa aku bilang hampir 1 M? Karena di sana itu, nah ketika kita berangkat itu kita selama 1 tahun juga bayar pelatihan sama legendnya bodybuilding juga, tahu ya, Dennis James. Oh ya. Dennis James ya coachingnya Ana tuh selama 1 tahun 2014 ke 2015 beliau yang support. Wah, luar biasa. Sampai di sana Sama legend langsung latihan di sana. legend langsung. Karena saya tahu juga ada Hani Rambut. Ya, Ini Rambut Evogen. itu lebih ajib lagi. Itu ajib tuh. Ajib FST7 ya, Bang. Ya. Itu gila tuh. Ya, nah masalahnya setiap profesional di sini ya beda-beda fee-nya. Namun untuk Dennis James aja udah luar biasa. Jadi ya sangat-sangat bersyukur Bisa sampai titik itu. bisa sampai ke sana, dan proses selama 1 tahun itu membuahkan hasil. Dan ya kita orang pertama main di Arnold Classic bahkan Indonesia. sampai detik ini ya. Indonesia pertama ya. Sampai Belum ada detik. belum ada lagi. Adian Novali Berikutnya. 2, 3, 4, 5 Benar. itu ya. Anda harap sih. Padahal kan kalau mau dibilang kan sekarang roid gampang, Bang. Iya. Gimana? Jadi gini. Kan Ana- roid gampang, tinggal suntak-suntik, tinggal oral-oral. Kok Ane- belum ada sih, Bang? Gimana tuh, Bang? Anda berharap ada sahabat-sahabat fitness, atlet-atlet di Indonesia ini bisa maju secara profesional. Tapi sebenarnya gini, brother, bukan bicara masalah steroid, bukan bicara masalah latihan nutrisi, bukan. Di sini sih sebenarnya keberanian untuk keluar dari zona ini, Zona nyaman. ya. Nah, seperti yang Ana lakukan, ya memang itu semua karena ada kendala, ada halangan. Jadi Ana melompat, ya, melangkah dari zona itu. Nah, sebenarnya kalau sahabat fitness atau atlet-atlet kita yang memang mau memberanikan diri, target misalkan 1 tahun ke depan apa di level internasional sana, harusnya bisa. Indonesia punya potensi besar. Karena gen kita nih Nah, bener. gen yang Atletis. ya, atletis. bener, Kalau gitu. kalau sahabat fitness Malaysia bilang tuh body cantik. Body cantik. Memang fitness ini atau bodybuilding dan main fitness ya, bisa dibilang tuh olahraga yang memang tiap waktu keluar duit. Iya. Ya. Betul. Kita makan harus diatur, Biaya member. biaya duit, membership, Iya. ya, kemudian suplemen, vitaminnya. Nah ini satu hal juga berada, vitamin yang banyak sahabat-sahabat fitness kita, ya sobat piknik yang kurang memahami vitamin. Ada langsung melangkah ke roid, protek sistemnya nggak terjaga. Iya, betul. Nah yang paling utama di dalam penggunaan dosis tinggi atau kita sebut steroid tadi, protek sistemnya harus terprotek banget. Jadi nggak asal suntik ya? nggak asal tablet, nggak asal suntik ya. Itu yang terjadi sekarang, Bang. Kalau banyak-banyak di tempat fitness, ya mereka malah nyuntik sendiri loh. Ya. Itu yang Ya. yang gue tahu itu loh. Nekat Mereka sih. suntik. Kalau pelatih Ana bilang stupid, Iya. kita bodoh tidak. Kenapa? Kita nggak mau belajar. Kita ibaratnya nggak ada ilmu. Iya. Jadi akhirnya main katanya. Oh kata si A, kata si B, begini, gitu. Jadi katanya ini seperti ini, kata ini seperti ini gitu ya. Jadi akhirnya main suntik aja gitu ya. Main suntik, main sikat, main tablet, ya udah. Akhirnya jadi, tapi tidak optimal. Nah, satu lagi nih yang penting nih, Bang. Ya. Ini masih harus banyak yang tahu nih, atlet-atlet muda yang baru-baru fitness segala macam yang mau ikut body contest. Ini masalah diet air. Ya. Ini banyak banget yang masih keliru nih. Malah saya pernah dengar ada orang diet air sampai 2 bulan, sampai 1 bulan. Itu kan luar biasa, itu kan nggak bagus maksudnya untuk Kesehatan. ke organ dia, kesehatan Ya, dia gitu. ya, ya. Gimana tuh, Bang, menurut Ya, Abang? seperti yang Ana bilang tadi, sebenarnya kalau sudah melakukan eksperimen, Ya.
melakukan eksperimen kepada diri sendiri dan itu tidak ada gurunya, tidak belajar, tidak ada didampingi medis, ya kalau aku bilang sih itu stupid. Ya kita ini bodoh gitu ya. Kita ini bodoh bahwa memberikan sesuatu ke tubuh kita ini dengan resiko yang besar. Memberikan sesuatu ke dalam tubuh kita ini atau menjalankan sesuatu buat tubuh kita ini dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang tidak ada ilmunya, dengan cara yang tidak ada medisnya atau pendampingan medisnya, yaitu beresiko terhadap organ tubuh kita, brother. Karena air itu 80% ya, 80% tubuh kita ini butuh air. Nah, sebenarnya kalau kita punya ilmu, kapan mulai cut air, kapan berapa besar air di dalam tubuh kita, masa persiapan pertandingan harus terjaga, itu sebenarnya ada hitung-hitungannya. Nah, makanya sebenarnya kalau kita punya ilmu, kita akan lebih mudah memahami. Betul. Nah, adapun buat kita melakukan itu semua dengan eksperimen sendiri, ya resikonya sangat besar. Luar biasa itu. Luar biasa. Itu bisa ginjal, ya bisa ya liver. Yang jelas organ tubuh kita ini sangat bermasalah di saat airnya kurang. Nah, karena apalagi ngolah protein yang segitu banyak kan? Iya, biasanya sampai 120 gram, sampai 100 gram. Bisa lebih dari itu. Ada yang 200, ada yang bahkan lebih. Karena gini, air ya ketika kering di dalam tubuh kita, pengentalan darah akan terjadi. Nah, itu dia. Ketika pengentalan darah terjadi, itu bisa yang sering terjadi di dalam kompetisi, kram. Nah, ada yang sampai ngunci otot. Ya bersyukur tidak cut, ngunci darah ke jantung ya. Kalau itu sampai terjadi, ya tingkat kebodohannya lebih parah lagi. Jadi mohon maaf sobat piknik, bukannya aneh sok pintar, tidak, tapi yang aneh sampaikan di sini ialah ingin mengajak sobat piknik untuk memahami betul-betul, kita sama-sama belajar terhadap apa yang harus kita berikan ke tubuh kita ini, karena tubuh kita ini mahal. Sehat ya, iman dan sehat itu sangat mahal. Karena satu orang sama orang lain itu beda pasti kan? Beda, sangat beda. Kita masing-masing tingkat kebutuhannya beda-beda, proteinnya beda, karbonnya beda, lemaknya beda, ya kalorinya beda, semuanya berbeda. Sehingga kalau dalam prinsip saya saat ini, saya tuh punya sistem setup, brother. Saya untuk klien-klien tuh di setup tingkat keperluan nutrisinya. Jadi apa? Biasanya kalau klien saya tuh, saya ketika deal ya kerjasamanya itu ada masa yang namanya kita buat sistem setup program, setup nutrisi. Jadi ketika jalan itu, makanya Anda nggak pernah lebih dari target 3 bulan, maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan, minimal 3 bulan itu jadi. Lebih dari itu udah setup programnya nggak baik, nggak berhasil. Ya, gitu brother. Sekarang gimana? Sekarang mas off ya? Sekarang ya, jadi semenjak COVID, karena beberapa negara juga, bukan beberapa negara, seluruh negara membuat sistem protokol, dan akhirnya banyak event yang tertunda. Tadinya harusnya April 2020 ini mau main di Madrid. Ya, Spanyol tadinya, tapi karena COVID ya udah kita stop. Kedepannya gimana nih? Menurut Bang Adia nih ya, yang udah senior di dunia fitness, apakah dunia ini akan semakin seksi, akan semakin luar biasa, atau seperti apa? Ya. Menurut pandangan Bang Adia ya. Jadi gini, terobosan desain, kemudian kemajuan teknologi ini tidak akan pernah menurun, bahkan terus memuncak, terus meningkat. Nah, saran Nana sih, yuk kita sama-sama belajar, yuk kita sama-sama pahami apa yang memang menjadi kebutuhan diri pribadi serta lingkungan dan industri ini, ya agar kita tidak ketinggalan dengan teknologi tadi, dengan sistem tadi, supaya kita ada di industri ini bisa bersaing, bisa fighting gitu ya, bisa mengerti. Bisa apalagi dengan negara-negara kita bisa lebih maju lagi gitu. Sangat. Karena kan
rakyatnya lebih banyak kita, 250 lebih. Yang lain masih kecil-kecil tapi mereka lebih dalam hal apa ya, kesejahteraan atlet, pembinaan atlet segala macam, mereka lebih bagus gitu loh. Kenapa kita nggak bisa lebih dari mereka? Ya, sebenarnya itu tadi, kita nih dituntut untuk sifatnya apa ya, kalau sudah menjadi satu kebiasaan ya, kita nih kalau Anda bilang sih pemalas. Kita selalu meminta, kita tidak mau berinovasi, kita tidak mau berkreasi ya. Sebenarnya kalau kita sebagai atlet yang punya inovasi tinggi, berkreasi tinggi, otomatis apa ya, passion kita ini dihargai, harusnya ya, dihargai. Jadi sehingga gini, prinsipnya jangan menunggu, ya, jangan menunggu, berbuat aja dulu. Seperti yang Ana bilang tadi di awal, kalau kita menunggu, proses birokrasi kita ini lambat. Udah sampai mana Ya, tahu sehingga kita nggak berani mengambil keputusan untuk melangkah. Tapi ketika kita berbuat terlebih dahulu, fighting dulu, ya gunakan dulu apa yang memang menjadi satu kemampuan yang kita miliki, insya Allah sih hasilnya akan jauh lebih baik. Harusnya. Jadi pesan Ana sih, kita harus mandiri, kita jangan berpangku tangan menunggu proses birokrasi tadi. Nah ini buat sahabat-sahabat yang memang ada di dalam birokrasi, jangan melangkah terlalu ke sana dulu. Yang penting step by step. Kalian harus pahami dulu fitness itu seperti apa yang diperlukan untuk menuju fitness ya. Kemudian di dalam sana seperti apa penerapannya. Nah intinya sih kita belajar deh. Yuk kita sama-sama belajar, cari role modelnya, cari gurunya siapa. Nah, dari situ kita paham, sehingga untuk melakukan hal yang memang menjadi target kita ini tidak sulit. Sebenarnya nggak sulit, brother. Untuk kita berkompetisi, misalkan dari yang baru aja, paling kalau Anda cetak 1 tahun jadi naik panggung, main fitness. Main fitness bukan body contest ya? Bukan body contest. Main fitness. Body contest kan masih semut-semut lah ya. Ibaratnya tuh kecil lah ya. Fitness pemula lah gitu ya. Tapi kalau main fitness udah style. Jadi itu kalau baru ya. Apalagi kalau udah kayak brother begini. Bisa cepat ya? Bisa cepat. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita memahami konsep program trainingnya. Jadi semuanya, segala sesuatunya harus terprogram, harus tertata rapi, harus di set up, punya planning. Gitu. Dan yang penting harus ada guru. Karena selevel Bang Adi aja itu ada gurunya lagi. Iya, betul. Ada yang ngajar lagi gitu. Nggak bisa kita mau tanding gitu, cari nutrisi sendiri, cari ini segala macam sendiri, latihan sendiri nggak akan bisa. Ya. Karena harus ada partner ya. Ya. Jadi gini brother, kita berguru boleh kepada siapapun. Kita berguru boleh kepada siapapun, tapi kita harus tahu betul tingkat kebutuhan kita secara personal ini guru yang mana yang bisa mengarahkan. Betul. Karena banyak guru itu memang banyak ilmu, tapi ilmunya ini kan jadi banyak. Sementara di dalam konsep kompetisi atau di dalam konsep menjadikan tubuh itu mesti satu aja. Apa nih? Nah, kalau kita mix nggak bisa ya. Eksperimen namanya. Harus ada kiblat. Harus ada kiblatnya. Oke, sip. Oke, sekian. Terima kasih Bung Adia, kita sudah ngobrol-ngobrol, dikasih waktu. Terima kasih banyak. Sama-sama, brother.